Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang ada di sekeliling kita by Windy Yasmin. Sebelum cerita ini saya mulai, saya mohon untuk sedekahnya agar saya bisa lebih semangat untuk menceritakan kisah-kisah yang lainnya dengan cara like, komen, dan subscribe, karena sedekah adalah ladang pahala untuk kita. Lanjut cerita dari yang sebelumnya. Ambil balik perhiasan emas itu, saya nggak suka, ujar Bu Aminah pada Miranda. Wanita bertubuh jenjang itu mencoba bersabar. Padahal tadi pagi ia bela-belain menanyakan alamat rumah Bu Aminah kepada Rudi, karena ia ingin mengambil hatinya dengan memberikan perhiasan emas. Saya ikhlas kok Tante, ini untuk pertemanan. Gak mau saya berteman sama kamu. Teman saya sudah banyak banget. Tante sukanya yang model gimana? Nanti saya akan bawakan. Atau Tante mau pilih sendiri di toko emasnya? Nyesel banget kamu. Saya bilang saya gak suka perhiasan emas. Bentuk Bu Aminah hingga membuat Miranda terhenyak. Assalamualaikum, ujar Anissa yang baru saja tiba. Bu Aminah dan Miranda langsung terhenyak saat melihat kedatangannya. Aduh, menantu kesayangan ibu datang. Sini jagoan nenek. Ayo ganteng, ujar Bu Aminah sambil menggendong bayi mungil dari pangkuan Anissa. Miranda, kamu kok ada di sini? Tanya Anissa yang tampak kebingungan. Kamu kenal dia? Dia itu maksa ibu buat beli kalung emas itu. Loh, kamu sekarang jualan perhiasan, Mir? Iya. Ibu suka nggak sama kalung emasnya? Nanti biar aku beliin buat ibu, ujar Anissa. Nggak mau ibu, modelnya jelek banget. Lagian ibu nggak suka perhiasan emas. Miranda ini sahabat aku waktu SMA. Suaminya itu pengusaha yang lumayan sukses, tapi dia masih sempat-sempatnya jualan emas. Rajin ya dia. Kalau gitu aku pamit dulu nis. Miranda tampaknya kehilangan muka saat Anissa berniat menyanjungnya, karena rahasianya yang masih memiliki suami ketahuan oleh Bu Aminah. Loh, kenapa buru-buru? Aku kangen loh sama kamu. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol. Oh, jadi dia masih punya suami. Kok punya suami masih aja cari mangsa? Miranda semakin tak tahan saat Bu Aminah terus menyindiri. Iya, semalam ibu nggak sengaja lihat dia lagi godain suami orang. Saya pamit dulu, ujar Miranda, lalu bergegas pergi tanpa mempedulikan ucapan Bu Aminah. Mungkin ibu salah lihat, soalnya suami itu ganteng banget dan sudah mapan. Jadi dia nggak mungkin selingkuh, ujar Anissa. Ganteng mana sama Rudi? Ganteng Mas Rudi dong. Kamu kenal sama suaminya? Suaminya itu Ferdi, sahabat Mas Rudi waktu SMA. Bu Aminah tampak kesal saat mengetahui bahwa Rudi sangat mengenal suami Miranda. Mulutnya terasa gatal karena ingin mengomeli putranya. Sebenarnya tadi dia juga ingin mengomeli Miranda yang kegatalan menggoda Rudi. Padahal dirinya bersahabat dengan Anissa. Namun Bu Aminah mencoba menahan semua rasa itu karena tak mau membuat menantunya mengetahui kelakuan anak lelakinya. Ya sudah, jangan bahas mereka lagi. Kamu bawa apa itu? Bu Aminah mengalihkan pembicaraan. Ini pepes ayam buat ibu. Ya ampun, kamu memang menantu terbaik. Semalam ibu lagi pengen pepes ayam. Tiba-tiba kamu datang bawa pepes ayam. Anissa tersenyum mendengar ucapan ibu mertuanya yang selalu menghargai apapun pemberiannya. Setelah itu Bu Aminah menidurkan cucunya di kamarnya. Sekarang tidurnya udah lelap ya dia. Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang aku juga udah bisa tidur malam. Setelah itu Anissa bergegas ke dapur untuk mengambil piring. Bawa apa itu, Nisa? Tanya Pak Aman. Pepes ayam. Ayo kita makan bareng ayah. Boleh juga. Sudah lama ayah nggak makan pepes ayam. Bu Aminah, Pak Aman, dan Anissa makan pepes ayam dengan lahapnya. Sementara Retha masih di kampus, sedangkan Risa sekolah. Enak banget ya masakan menantu kita, puji Bu Aminah. Soal masakan, ayah akui kamu memang jago. Pak Aman mulai memuji Anissa. Terima kasih, ujar Anissa sembali menatap kedua mertuanya
dengan tatapan nanar. Sebenarnya ia ingin tinggal ke rumah dengan kedua mertuanya itu. Ia ingin berbakti kepada mereka karena kini ia sudah tak memiliki orang tua. Namun Bu Aminah langsung menyarankan mereka untuk mengontrakkan. Dari awal Anissa dan Rudi menikah karena berharap anak mantunya itu bisa mandiri, terlebih agar anak lelakinya lebih bertanggung jawab pada istrinya. "Kenapa mata kamu berkaca-kaca gitu?" tanya Bu Aminah. "Nisa cuma ingin kedua orang tua Nisa. Mereka sangat menyukai pepes ayam." "Kamu jangan sedih lagi ya. Sekarang kan kami sudah jadi orang tua kamu," ujar Bu Aminah. Setelah selesai makan, bayi Anissa menangis. Anissa langsung bergegas menyusuinya. "Kita ngobrol di teras yuk sambil jaga warung," ajak Bu Aminah setelah Anissa selesai menyusui anaknya. Anissa mengantuk lalu bergegas mengikuti ibu mertuanya ke teras. Di depan rumah itu tumbuh pohon mangga dan pohon rambutan yang rindang. Setelah suasana menjadi sejuk, saat tengah asik mengobrol, tiba-tiba seorang tetangga bernama Bu Linsa mampir ke rumah itu. "Tumben Bu Aminah, ada teman ngobrol," ucapnya. "Iya Bu, perkenalkan, saya Anissa, istri Mas Rudi." Anissa mencium tangan wanita bertubuh gempal itu. Bu Linsa langsung duduk di sebuah kursi yang terbuat dari rotan di samping Bu Aminah dan Anissa. Padahal tak ada yang menawarinya untuk mampir. "Oh, jadi Bu Aminah sering mengantarkan makanan ke rumah kamu?" "Iya Bu, ibu mertua saya memang sangat yang terbaik," jawab Anissa. "Harusnya kamu tinggal di sini saja, biar bisa bantu-bantu mertua kamu." "Apaan sih Bu Linsa? Rempong banget sama hidup orang," Bu Aminah menyahut. "Kalau mantu saya Bu, bangun jam 3, ngerjain semua pekerjaan rumah, terus masak buat jualan nasi uduk. Pulang jualan langsung nyetrika, nyikat kamar mandi, dan lanjut ngepel. Bosen deh Bu. Lisa tiap ketemu ngobrolnya itu mulu," ujar Bu Aminah. "Semua gaji anak saya itu diberikan pada saya. Terus penghasilan Sineti yang jualan nasi uduk juga setengahnya diberikan pada saya." Bu Linsa terus menyerocos, padahal Bu Aminah dan Anissa sudah mulai muak mendengar ucapannya. "Bangga banget dengan kezaliman," celetuk Bu Aminah. "Kasihan ya menantu ibu." "Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan ibu mertua yang sangat baik," Anissa menyahut. "Saya bukan dizalimi, tapi saya pintar didik mantu. Rencananya sih si Agus mau saya suruh nyari istri lagi yang bisa nyari duit, biar setoran saya nambah." "Pergi sana Bu, saya gatal pengen jahit mulut Bu Linsa." Bu Aminah langsung mengusirnya. "Lihat deh, ini kalung dan gelang emas dari menantu saya yang lain." Bu Linsa terus pamer padahal Bu Aminah sudah mengusirnya. "Cepetan pergi," teriak Bu Aminah. Setelah wanita bertubuh gempul itu pergi, Bu Aminah dan Aisyah langsung menghela napas. Ngeri dekat-dekat sama orang itu. "Takut ketularan gak waras," ujar Bu Aminah. Anissa hanya tersenyum mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia semakin merasa bersyukur karena diberikan mertua yang sangat baik. "Kasihan sekali menantunya. Itu yang jualan nasi uduk di samping jalan itu," ujar Bu Aminah. Anissa terdiam saat mendengar ucapan mertuanya. Ia pernah beberapa kali melewati wanita penjual nasi uduk di samping jalan tersebut. Setiap kali melewatinya, Anissa selalu melihat penjual nasi uduk itu bermata sembab seperti habis menangis. "Bu, Nisa mau pulang dulu ya. Ayo ibu antar ke depan nyari ojek atau beca." Anissa mengangguk. "Ayah, titip warung bentar," teriak Bu Aminah. "Iya," Pak Amanah menyahut. "Bu, jam segini nasi uduknya masih ada nggak ya?" tanya Anissa. "Kayaknya ada, ayo ibu anterin." Beberapa saat kemudian mereka melihat tukang beca, lalu keduanya segera naik kendaraan roda 3 yang di kayu itu. Saat melewati tukang nasi uduk yang menggunakan gerobak di pinggir jalan dekat sebuah pabrik tekstil, Anissa dan Bu Aminah berhenti sejenak untuk membeli nasi uduk. Bu Aminah," sapa wanita berkulit sawo matang itu. Anissa menatap wajah wanita itu yang dipenuhi luka lebam. "Kenapa wajahnya Mbak?" tanya Anissa. "Oh, ini saya jatuh." Anissa dan Bu Aminah langsung mengenyitkan dahi karena lebam di area wajahnya itu seperti bekas penganiayaan. Namun mereka tak berani lagi bertanya lebih lanjut karena wanita itu tampak tak ingin memberitahu apa yang sebenarnya terjadi.
"Neti, nasi uduknya kok masih banyak? Padahal hari sudah siang," tanya Bu Aminah. "Hari ini kan pabrik libur, makanya yang beli cuma 1-2. Sementara saya harus tetap jualan meskipun pabrik libur." Anissa dan Bu Aminah merasa iba dengan wanita itu. Lalu masing-masing membeli 2 porsi nasi uduk dengan lauk yang dipisah. Setelah itu mereka pamit untuk pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian terdengar kabar Bu Linsa dan Neti menghilang dari rumahnya. "Bu Aminah, lihat ibu dan istri saya nggak?" tanya Agus pagi itu. "Loh, ibu dan istrimu masih belum juga ketemu?" tanya Bu Aminah. "Iya Bu, dari kemarin sore masih juga belum ketemu, padahal saya udah mencari kemana-mana." Setelah itu Agus kembali melaporkan pada RT RW setempat. Kemarin laporannya tidak langsung ditanggapi karena mereka menghilang baru beberapa jam. Setelah itu Pak RT dan Pak RW langsung mengerahkan para warga untuk membantu mencari keberadaan Bu Linsa, juga menantu perempuannya. Setelah lama mencari hingga sore hari, Bu Linsa dan menantunya itu masih juga belum ditemukan. Bahkan warga sekitar tak menyadari saat mereka pergi. "Semua pakaian istri saya hilang, sementara di kamar ibu saya berantakan, tempat perhiasan saya hilang, lalu celengan pecah," ujar Agus. Dari penuturan lelaki berusia 30 tahun itu, Pak RT dan para warga menyimpulkan bahwa Neti kabur. Tapi sebelumnya ia menghilangkan Bu Linsa terlebih dahulu. Tiba-tiba seorang lelaki berlari terbirit-birit dengan wajah ketakutan. "Kamu kenapa?" tanya Pak RT. "Tadi saya melihat area pemakaman angker, lalu saya mendengar suara teriakan minta tolong. Ya, saya langsung kabur aja," ujar lelaki itu dengan napas ngos-ngosan. Area pemakaman angker yang dimaksud adalah area pemakaman keluarga berkewargaan negara Belanda yang telah lama terbengkalai. Menurut keterangan warga, di tempat itu sering ditempati penampakan wanita berwajah Belanda yang sedang menangis di atas kuburan. "Serem," ujar para warga saat mendengar penuturan lelaki tadi. "Ayo kita semua ke sana." "Jangan-jangan itu ibu saya," ujar Agus. Awalnya Pak RT juga para warga merasa ngeri jika harus masuk ke area pemakaman itu. Tapi karena Agus terus memaksa, akhirnya mereka bersedia untuk membantunya. Setidaknya di sana semua mata langsung terbelalak saat melihat sosok wanita bertubuh gempal, berambut panjang, tengah terkulai lemas dengan keadaan terikat di sebuah pohon besar samping makam angker. Weh, gombel!" teriak para warga yang langsung melompat ketakutan. "Itu ibu saya," ujar Agus sambil berlari menghampiri ibunya yang tampak semakin lemas. Agus langsung melepas ikatan talinya. "Agus, akhirnya kamu datang," ujarnya dengan suara paru karena selama sehari semalam terus berteriak minta tolong. Setelah itu Agus dibantu para warga langsung membawa ibunya pulang. Setibanya di rumah, Bu Linsa mengaku bahwa semua itu perbuatan menantunya, Neti. Bagaimana caranya Neti menculik Bu Linsa? Sementara tubuh Bu Linsa kan gemuk banget, sementara si Neti kan kurus, tanya Bu Aminah yang gak percaya dengan penuturan Bu Linsa. Kemarin sore dia bilang menemukan karung berisi uang di makam angker, tapi dia gak berani mengambil sendirian. Makanya dia ngajak saya. Tapi tiba-tiba di makam itu saya langsung dibekap dengan sapu tangan beraroma obat bius. Saat sadar saya sudah diikat di pohon. Bu Linsa menceritakan apa yang terjadi padanya sembari berlinang air mata. "Makanya Bu, jadi orang jangan tamak, kena batunya kan?" Bu Aminah benar-benar gak ada empatinya. "Selama 1 hari 1 malam saya diikat di kuburan angker, gak makan gak minum, saya teriak-teriakan sampai suara saya serak. Malahan saya sampai ngompol di celana karena melihat penampakan yang menyeramkan. Beberapa di antara mereka langsung merasa iba dan bergidik ngeri saat mendengar penuturan Bu Linsa. Saya bukan gak punya empati, tapi si Neti itu menantu yang sangat baik, penurut dan pendiam. Dia sampai tega melakukan itu karena terlalu tertekan sama suaminya juga, Bu Linsa," ujar Bu Aminah. "Menantu dijalimi dia itu, jangan dibela," para tetangga menyahut. "Coba kalian pikir, bagaimana perasaan kalian kalau anak perempuan kalian bernasib seperti Neti, nggak dinafkahi, tapi malah disuruh cari nafkah sendiri. Lalu uang hasil jualan nasi uduk diminta juga sama Bu Linsa.
Selama itu saya sering melihat wajahnya babak belur. Kemungkinan si Agus dan Bu Linsa melakukan KDRT. Setelah Bu Aminah bicara panjang lebar, akhirnya semua orang langsung terdiam, termasuk Agus juga ibunya. "Pak RT, apa saya perlu melaporkan tindakan Neti pada polisi?" tanya Agus. "Laporkan saja Gus. Tapi saya yakin kamu dan ibumu juga akan masuk penjara dengan pasal KDRT dan tidak menafkahi istri," Bu Aminah menyahut. Sementara Agus dan ibunya kembali terduduk malu saat mendengar ucapan Bu Aminah. Setelah itu semua orang langsung berangsur meninggalkan rumah itu. Setibanya di rumah, Bu Aminah menceritakan semuanya pada suami juga kedua anak gadisnya. Mendengar penuturan Bu Aminah, Pak Aman hanya diam dan tak berani bicara karena takut istrinya mengungkit masa lalu, karena dirinya juga keluarganya pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Agus. Seharusnya orang kayak si Agus dan ibunya itu dihilangkan dari muka bumi ini. "Kesel ibu kalau lihat kasus kayak gitu," ujar Bu Aminah sembali mengepalkan tangannya. "Maafkan ayah dan keluarga ayah di masa lalu ya Bu. Tolong jangan ungkit kesalahan kami," ujar Pak Aman yang langsung sadar diri sebelum istrinya mengatakan apapun. "Ini pelajaran buat kalian, Retha dan Risa. Nanti kalau cari suami itu harus bertanggung jawab. Terus ibunya juga harus waras. Jangan sampai kalian mengalami nasib seperti itu." Kedua anak gadisnya hanya terdiam mendengarkan penuturan ibunya. Mereka langsung bergigik saat membayangkan apa yang dialami Neti, tetangga mereka. Sementara itu Pak Arman hanya bisa ikhlas saat istrinya terus mengungkit masa lalunya. Istrinya mungkin bisa memaafkan kesalahannya, tapi tak dapat melupakan luka di hatinya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Miranda mendatangi Rudi ke kantornya saat ia hendak pulang. "Siapa itu Ruth? Cantik banget," tanya beberapa teman kantornya saat melihat Miranda. Rudi tak menanggapi ucapan teman-temannya, lalu bergegas menghampiri wanita berkaki jenjang yang tengah berdiri di samping mobilnya. "Ada apa Mir?" tanya Rudi. "Yuk masuk ke mobilku. Ada hal yang ingin aku bicarakan, tapi motorku gimana?" "Ya udah kalau gitu temani aku ke rumah." "Emangnya di sana nggak ada siapa-siapa? Seperti biasa suamiku berada di luar kota. Sementara kedua anakku menginap di rumah orang tuaku. Pembantu juga satpam sedang pulang kampung untuk menikah." Rudi tampak semangat mendengar penuturan Miranda. Ia lalu bergegas menuju motornya. Sementara Miranda langsung melanjutkan mobilnya diikuti oleh motor Rudi. Beberapa waktu kemudian mereka telah tiba di sebuah rumah besar. Rudi tampak sangat bersemangat karena dirinya sudah sangat merindukan belayan wanita. Istrinya yang baru 3 minggu sejak melahirkan masih belum bisa memberikan apa yang ia inginkan. "Ayo masuk Ruth," ujar Miranda sembari menggandeng tangan Rudi hingga membuat dada lelaki itu semakin berdebar. "Ruth, kamu mau minum apa?" tanya Miranda sembari mendekatkan duduk dan mendekatkan dadanya dengan posisi menantang. "Susu, kopi susu boleh nggak?" Rudi tampak berkeringat, sangat memperhatikan bagian tubuh Miranda yang membuat jiwa kelakiannya meronta-ronta. "Tunggu ya," ucap Miranda dengan nada manja, hingga membuat tubuh Rudi semakin gemetaran. Sementara itu Bu Aminah merasa dadanya terasa berdebar-debar. Ia tak bisa diam dan panik secara tiba-tiba. "Apalagi yang dia lakukan anakku?" "Ya Allah," gumanya sembali mengelus dada karena tiba-tiba memikirkan Rudi. Lanjut cerita ke part 4.